wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar kita biasakan berdoa, membaca suratul Fatihah. Semoga kita dalam belajar ini senantiasa mendapatkan rizki kepahaman. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Mari kita sekarang akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam yang dikenal dengan IPA. IPA ya. IPA. Ilmu Pengetahuan alam. Pengetahuan alam. Ditulis dengan pelan-pelan. Apa itu ilmu pengetahuan alam? Nanti kita lanjutkan. Karena ilmu pengetahuan alam, maka yang akan kita ketahui, yang akan kita selidiki, yang akan kita pelajari itu tentang alam. Tentang alam. Alam ini alam yang ada di sekitar kita, ya. Apa itu pengetahuan alam? Terkait dengan pertama tentang makhluk hidup. Apa saja anak-anak makhluk hidup itu? Manusia, terus hewan. Manusia, apa lagi? Hewan, pintar. Hewan. Terus tumbuhan. Ya. Masih ada? Masih tahu tentang yang lain makhluk hidup? Selain dari manusia, hewan, tumbuhan, mungkin sudah. Enggak mempelajari tentang itu ya, tentang itu. Ini kita mempelajari yang bisa diindrawi, ya, yang bisa diindrawi. Oke. Makhluk hidup. Karena ini alam semesta, ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Yang kedua, makhluk tak hidup. Apa saja anak-anak? Air, oke. Lanjut. Apa lagi? Apa lagi? Batu, oke, batu. Terus apa lagi? Tanah, oke. Pintar. Terus apa lagi? Apa coba dipikir? Ayo kita. Makhluk tak hidup itu apalagi? Air, batu, tanah. Betul semua ini. Pasir boleh. Terus apa lagi? Minyak boleh. Terus apa lagi? Pensil ya, pensil ya. Bisa juga ya. Pensil ya. Pensil. Apalagi? Kali sambung. Hah? Kali sambung. Apa kali sambung tuh? Ayo. Iya. Jadi makhluk tak hidup itu air, batu, tanah, pasir, minyak, pensil juga masuk ya.
tapi separuhnya karena pensil itu terbuat dari kayu, ya kayu. Jadi apalagi? Darah. Udara. Terus apa lagi? Api. Api. Terus Gunung. gunung. Ya, gunung boleh juga, gunung. Bisa hidup. Gunung. Hidup. Dan lain-lain ya, dan lain-lain ya. Oke. Jadi kita akan mempelajari dua ini, makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Anu bangkunya patoron nakilim, bangku rolim. Itu bangkunya. Tuh, ada Faris tuh, mau belajar juga katanya. Boleh ya, Dek ya? Boleh sekali. Boleh, Itu boleh, ada boleh. teman baru datang. Ayo itu patoron. Ayo, Dek. Dek minta tolong, Dek, itu bangkunya, Dek. Itu, Dek. Mana? Itu. Dua-dua saja. Oke. Pelajari dua dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup ini. Ditulis dulu satu persatu dari kalian semua. Selesai. Ya, Farisnya ditunggu dulu. Oke. Sekarang sambil lalu menulis, kira-kira mau dimulai dari makhluk hidup apa dimulai dari makhluk tak hidup? Makhluk hidup. Tinggal dipilih aja kamu. Hidup. Makhluk hidup apa makhluk tak hidup? Hidup. Makhluk hidup ya, makhluk hidup. Jadi masih dicatat. Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Dimulai dari tumbuhan dulu ya. Dimulai dari tumbuhan. Nanti gampang, hewan, manusia gampang nanti ya. Kita mulai dari makhluk hidup yang berupa tumbuhan. Mulai dari biji sampai dia berbuah. Kita kupas di sini gitu ya. Waktunya 45 menit setiap kita pertemuan. Satu kali pertemuan 45 menit. Itu. Nah, nanti hari Selasa datang lagi. Nanti cepat pintar, cepat pengetahuannya itu cepat banyak nanti pengetahuannya nanti. Orang yang selalu dan senantiasa belajar itu akan banyak wawasannya. Sudah? Belum. Sudah. Ini tentang tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup. Ditulis ya. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Membuat makanan sendiri. Melalui daun. Ya, melalui daun. Jadi makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri itu tumbuhan. Kalau hewan tidak bisa. Manusia apalagi.
Ya, kita memulai dari makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Itu tumbuhan. Melalui daunnya. Dengan cara fotosintesis. Dengan cara fotosintesis. Fotosintesis. Gampang-gampang saja ditulis, Romi. Bisa dihapus? Bisa ya? Bisa, oke. Banyak soalnya. Ya, ya. Yang bisa ya. Apa tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui daun dengan cara fotosintesis. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut ya. Ciri makhluk, ciri-ciri tumbuhan ya. Ciri-ciri tumbuhan dulu ya. Tumbuhan. Didengarkan ya. Berwarna hijau. Bisa tumbuh dan berkembang. Bisa tumbuh dan berkembang. Jadi kita pelajari ciri-cirinya aja dulu ya, tapi kita akan apa namanya? Kita akan rinci satu persatu. Apa itu tumbuh, apa itu berkembang. Nah, melalui contoh ini, Zairu bisa menggambar ya. Lihat Bisa. dulu. Bisa, Zairu, pintar itu. Ya, pintar. Ini katakanlah jagung ya. Jagung atau biji. Biji. Kalau gambar nggak apa-apa ya. Biji jagung ya. Nah, ini biji jagung. Biji jagung. Biji jagung. Lihat. Jagung ini anak-anak, kalau ditanam nanti akan pertama kali ketika ditanam, katakanlah ini tanah ya, lalu kemudian ditanam. Yang pertama kali akan muncul adalah akar. Ini akar. Dengan adanya akar ini namanya tumbuh. Dengan adanya akar tadi itu yang telah ini tentunya disiram air, lalu kemudian muncul akar, namanya tumbuh. Cak nareng matura tombu. Tombu. Ini jadi pertama kali itu pasti akar. Pasti akar dulu yang tumbuh. Ini tanah ya, tanah. Zairu pinter ini gambar nih. Ini.
Ya. Ya, kalau ini ya gambarnya kayak gini gitu ya. Ini tumbuh. Setelah 3-4 hari ya, setelah 3-4 hari yang namanya biji itu tadi kemudian dia itu akan muncul daun. Muncul daun. Muncul daun. Muncul daun. Nah, dengan bertambahnya antara akar dan daun ini disebut juga berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu bertambahnya semakin besar ke samping. Berkembang itu ke samping. Ya, sorry ya. Berkembang itu ke samping, tumbuh itu ke vertikal. Ya, ke atas. Horizontal. Kalau horizontal berkembang. Tumbuh itu vertikal. Bedanya tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu vertikal, kalau berkembang itu horizontal. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Salah satunya. Paham ya? Paham. Saya tanya dulu. Zahiru. Tumbuhan apa saja yang kamu kenal? Pohon mangga. Pohon mangga, terus. Pohon jati. Pohon jati, terus. Bunga. Bunga apa itu? Bunga mawar. Bunga mawar, terus. Pohon pepaya. Pohon pepaya, terus. Taki Pohon boleh durian. dibantu. Durian, taki boleh bantu. Oke. Romi mungkin tahu tumbuhan apa saja. Faris, apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa, terus. Pohon sukun. Sukun, terus. Pohon kelengkeng. Kelengkeng. Oke, Faris mungkin tahu. Ayo. Ayo, tumbuhan. Rambutan, terus lagi. Taki belum jawab nih. Apa lagi? Apa Taki? Ayo. Banyak kan? Hah? Pohon beringin. Pohon beringin, terus apa lagi? Banyak kan? Coba kamu lihat. Lepidodendron. Tuh lihat tuh. Lepidodendron. Pohon pisang. Pohon pisang, oke, pohon pisang. Terus apa lagi? Matahari, bunga matahari. Bunga matahari, terus. Bunga mawar. Bunga mawar, terus. Bambu, oke. Tumbuhan. Pohon jambu. Faris, pohon jambu juga mungkin. Rumput juga boleh. Romi, apalagi? Pokoknya tumbuhan. Pohon pepaya, oke lagi. Sudah, apalagi? Ayo. Coba keluar ke semua. Ayo keluar dulu, keluar. Tengok di luar nanti. Tengok keluar. Ini belajarnya begitu. Fontin. Apalagi? Di sawah lagi, ke sawah sana. Yuk belajarnya gitu.
Langsung ya, pelajarannya harus gitu. labu, strawberry, anggur, blueberry, Langsung. Apa aja itu? nangka, kemangi, tembakau, nangka, nangka, Jadi nak sangat Apa ini? Bukan ini. pohon kupon, lidah buaya, ini deki kemarin. cabai, pohon kurma, pohon palem, pohon bidara, lepidodendron, lepidodendron, Kak, bilang bicara. bidara, Apa lagi? apa ya? Padi, Oke. Saya. asem, Ya, ayo kembali lagi ke kelas yuk. Kembali ke kelas. Ya, ya, ya. Sudah, Udah ya, semuanya sudah bisa ya. bisa ya. Tumbuhan itu warnanya apa itu? Hijau. Warna hijau. Warna hijau, berwarna hijau. Oke. Ya, ya nanti berwarna hijau. Terus ciri yang kedua, bernafas. Bernafas melalui stomata atau mulut daun. Daun. Stomata atau mulut daun. Bernafas melalui stomata atau mulut daun. Ya, saya ambil daun. Ada yang ngambil daun satu, ada yang harus ngambil daun satu. Yang hijau ya, sana dulu deh, biar ngambil. Awas ya, hati-hati ya. Itu yang nggak besar. Pakai sandal deh. Pelan-pelan, Ki. Sini semuanya. Kumpulkan ke sini. Nah. Oke, tidak apa-apa, bagus ini. Bagus ini. Ayo silakan duduk dulu. Daun. Bernafas dari daun. Ya. Mulut daun itu ada di bawah. Di sini. Ini berlubang anak-anak. Ini berlubang. Seandainya ini dilihat melalui alat pembesar seperti mikroskop misalnya, maka akan tampak stomatanya, mulut daunnya. Jadi daun itu bernafas melalui stomata itu, bernafas di belakang ini. Ya. Paham ya? Paham, paham. Jadi cirinya yang kedua bernafas. Sudah ditulis ini bernafas ini. Melalui stomata ini ada di sini. Jadi ini tidak usah digambar ya karena sudah diperagain ya. Sekolah nggak kayak gini. Nah, Nggak ada.
Langsung ini. Iya, harus gini caranya memang. Nanti belajarnya begitu, langsung praktikum ke alam semesta. Paling nanti cuman ndak boleh ke bulan aja. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini gimana? Ini juga sama, ada stomatanya ini, ada mulut daunnya. Mana tadi Romi ngambilnya itu? Mana Romi? Romi ngambil ini. Ada tadi yang kecil. Mana yang kecil tadi? Itu? Mana punya Faris? Siapa punya Paris itu yang kecil tadi? Mana daunnya yang kecil sih, Mas? Daunnya. Daunnya yang kecil tadi. Nggak ada. Nah, Tidak. itu bernafas. Kali sambung. Terus yang kedua berkembang biak. Yang ketiga berkembang biak. Berkembang biak. Yang mana? Yang mana? Ini. Tanya. Yang ini. Tanya aja nggak usah anggap. Ayo. Ini. Ini. Atas. Ini. Ini. Atasnya. Coba ke sana, Faris ke sana langsung. Ke sini Faris langsung. Aku bingung aku. Yang mana? Membuat makanannya sendiri ya. Berkembang berkembang biaknya tumbuhan itu anak-anak macam-macam. Ada yang dicangkok, ada melalui biji, ada yang di stek dan lain, ada yang pakai akar. Banyak ya, banyak. Ada yang berkembang biaknya tumbuhan itu banyak melalui biji, mencangkok, stek, melalui akar gitu ya. Itu jadi itu caranya berkembang biak dari tumbuhan. Terus yang keempat cirinya juga adalah membutuhkan makanan dari tanah, air. Masuk ke dalam, nak cong. Membutuhkan makanan dari tanah dan air. Oke, di sana. Membutuhkan makanan dari tanah dan air. Cahaya matahari. Udara. Udah usah nulis, dengarkan aja dulu ya, dengarkan aja. Bisa ditonton di YouTube-nya, boleh ya. Membutuhkan makanan dari tanah, air, cahaya matahari dan udara. Gitu ya. Ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Ayo fokus. Ayo, bagusnya ke sini ya. Fokus. Ini pertama kali kita belajar tentang tumbuhan, ilmu pengetahuan alam ini. Nah, pertama kali yang harus kita ketahui adalah tumbuhan. Karena tumbuhan itu adalah makhluk primer bagi makhluk hidup yang lain. Karena manusia membutuhkan tumbuhan, hewan juga membutuhkan tumbuhan. Karena tumbuhan itu adalah penyedia makanan primer. Jadi nanti kita akan jelaskan. Nah, ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada. Coba sekarang kita akan
Lihat dulu catatannya. Dibaca Zahiro dari depan. Keras. IPA. Baca bukunya langsung. Baca bukunya. Jangan dipapan. Catatannya Zahiro. Ciri-ciri tumbuhan di makhluk bumi. Yang keras dari depan. Apa ya? Makhluk di bumi. 1. Makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. 2. Makhluk tak hidup, air, batu, minyak, udara, api, dan lain-lain. Terus Tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui daun dengan cara fotosintesis. terus Ciri-ciri tumbuhan bisa bernapas melalui stoma atau mulut daun. nah, terus sudah Berkembang biak. ya. Terus Membutuhkan makanan. Terus sudah. Taki, baca. Baca yang catatannya mana? Hasil catatannya lihat saya. Nah, ini dinilai oleh saya. Belum dilengkap semua. Harus dong. Mana bolpennya? Makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan. 2. Makhluk tak hidup. Air, batu, tanah, pasir, minyak, bensin, udara, gunung, api. Terus Tumbuhan, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui daun dengan cara fotosintesis. terus Ciri-ciri tumbuhan bisa bernafas melalui stomata, mulut, dan lain-lain. oke. Coba saya lihat catatannya. Catatannya lengkap. Nih, harus lengkap. Lengkap semua. Catatan nanti semua saya koreksi loh. Bagus juga ya tulisannya ya. Ini harus diperbaiki ya. Tulisannya diperbaiki. Tapi sudah bisa ini. Ini 70 aja dulu lah. Kasih 70 ya. Faris sudah? Belum. Oke. Nah, kembali ya. Masih ada waktu, tinggal 15 menit. Ya, masih ada waktu, masih panjang. Dianu dulu. Nah, oke, saya sekarang ini akan menerangkan tentang bagaimana caranya tumbuhan itu membuat makanan. Lihat dulu ya. Ini dihapus ya. Ini dihapus ya. Ini dihapus. Harus belum selesai. Enggak apa-apa, nyontoh aja, nyontoh. Nyentuh ini. Dihapus dulu ya. Di alam ini yang tidak boleh kita lupa ada 4 unsur yang tidak boleh kita lupa. 4 unsur. Oh, pulpen. Oh ya. Kasih. 4 unsur. 1, tanah. Empat unsur yang menunjang pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama tanah. Yang kedua air.
Belum makanan. Yang ketiga udara. Yang keempat cahaya matahari. Cahaya matahari. Dari sini nanti kita ini banyak pengetahuan tentang ini. Kalau ini kita urai satu persatu nanti, wah, kita itu cerdas kita. Sudah? Sudah. Nah, lihat, dengarkan saya dulu, dengarkan dulu ya. Tanah ini bagi tumbuhan untuk tempat bertumbuh. Nggak usah dicatat dulu ya. Nggak usah dicatat dulu ya. Lihat, nanti bisa lihat di YouTube kok. Bisa dilihat di YouTube. Semakin sering melihat YouTube nanti juga sama. Tanah itu bagi tumbuhan sebagai tempat untuk bertumbuh. Tanah. Jadi tanah ini tempat bertumbuh. Jadi seperti pohon jati, pepaya, pisang, Durian. apalagi durian, apalagi jambu. Itu semua tumbuh bertumbuh di tanah. Tetapi tumbuhnya yang tempat bertumbuh di tanah itu juga air, tanah, air ini tidak boleh terpisah. Sekalian air ini, di dalam air ini ada mineral. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan air, membutuhkan mineral yang ada di dalamnya. Ya. Unsur hara yang ada di tanah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wah, subhanallah. Allah Ta'ala itu membuat alam semesta ini untuk manusia. Untuk manusia. Makanya manusia itu harus paham, harus tahu ilmunya. Nah, lanjut ya. Air ini juga mengandung mineral. Sedangkan yang ketiga, udara. Udara ini mengandung oksigen. O2. Oksigen. Jadi kita bernafas membutuhkan oksigen ini. Sebagai alat pembakaran. Oksigen itu sebagai alat pembakar yang ada masuk melalui paru-paru. Diserap oleh darah, dialirkan ke seluruh tubuh. Yang keempat, cahaya matahari. Ini rukun syarat makhluk hidup. Ini jadi rukun syarat ini. Rukun itu artinya wajib. Rukun itu, rukun makhluk hidup. Harus ada tanah, harus ada air, harus ada udara, harus ada cahaya matahari. Ini rukun sudah. Wajib ada. Kalau tidak ada air, mati. Kalau tidak ada tanah, di mana tempat bertumbuh? Kalau tidak ada udara, di mana mau bernafas? Kalau tidak ada cahaya matahari, bagaimana mau berfotosintesis? Tidak bisa. Jadi ini wajib, harus ada ini. Ini primer, kebutuhan primer ya, kebutuhan primer. Kebutuhan pokok, kebutuhan primer itu kebutuhan pokok.
pokok. Jadi itu paling pokok ya. Kebutuhan paling pokok. Harus ada. Kalau tidak ada, ya tak bisa. Coba bayangkan kalau tidak ada cahaya matahari. Semuanya mati. Kenapa? Karena makanan makhluk hidup disediakan oleh tumbuhan. Sementara tumbuhan yang memasak makanannya di daun, secara melalui daun, secara berfotosintesis, itu tidak bisa menghasilkan makanan yang disimpan di buah. Maka karena tidak berbuah, karena tidak ada cahaya matahari, tidak bisa memasak makanan di daun, maka manusia mau makan apa? Kalau tidak mengambil dari tumbuhan. Itu cahaya matahari satu. Kalau tidak ada udara, bayangkan misalnya ada di planet atau di bulan. Di bulan itu tidak ada udara. Tidak bisa bernafas. Mati di sana kalau tidak bawa oksigen dari bumi. Demikian juga kalau tidak ada air. Di planet lain belum ada air, cuman di bumi saja. Saya masih belum mendengar, kalau nanti misalnya ditemukan air, saya nanti tinggal tengok di YouTube. Tapi sampai saat ini air itu di galaksi lain tidak tahu ya. Cuman hanya di bumi. Bumi ini memang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempati oleh makhluk hidup. Nah, makanya tanah, air, udara, dan cahaya matahari ini harus ada. Karena inilah awal mula dari keberadaan makhluk hidup itu diciptakan. Ini adalah apa ya? Kalau boleh saya katakan bahan baku dari makhluk hidup. Ada tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tadi, oke, sekarang sudah jam 1.16, 45 menit sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus ini. wabarakatuh.